Para pencinta inspirasi mingguan, salam jumpa di minggu biasa yang ke-28 dalam tahun A bersama saya, Frater Dolin OCD, frater yang sedang menjalani masa tahun orientasi pastoral di Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Mari kita siapkan hati batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil di hari Minggu yang ke-28 ini. Kita hening sejenak. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sudahkah kita menanggapi undangan Tuhan? Itulah yang menjadi tema refleksi kita pada hari ini, yaitu di hari Minggu biasa yang ke-28 dalam tahun A. Sejarah hidup manusia adalah
perjalanan atau perziarahan untuk mencari makna hidup. Keyakinan akan pantasnya hidup ini untuk dijalani dengan penuh muatan makna itu tergantung bagaimana setiap orang menyikapi, mengolah setiap dinamika hidup yang dihadapinya. Bacaan-bacaan suci di hari Minggu biasa ke-28 ini sesungguhnya mau menegaskan hal ini, bahwa pada prinsipnya perziarahan hidup orang-orang beriman atau dinamika hidup, nilai hidup bagi orang-orang beriman itu adalah keselamatan. Inilah poin inti yang menjadi tema besar dalam permenungan kita pada hari ini, yaitu iman dan keselamatan. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, bahwa pada prinsipnya Allah yang adalah sumber pokok keselamatan kita senantiasa mengharapkan kita sekalian ini diselamatkan. Allah dalam belas kasih-Nya senantiasa mengundang kita untuk boleh berpartisipasi di dalam kehidupan yang kekal. Tetapi satu hal yang perlu diingat, Allah menghargai niat atau keputusan bebas manusia. Itu yang menjadi poin inti juga yang perlu kita dalami dalam permenungan pada hari ini. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya, kita mendengar mada atau aklamasi iman dari orang-orang yang percaya bahwa di dalam iman Allah akan mengaruniakan atau Allah akan menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang sungguh percaya mengimani Allah. Dalam kitab Yesaya, dalam bacaan pertama pada minggu ini, dikatakan bahwa Allah akan mengoyakkan kain kabung. Allah akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Di Gunung Sion, Allah akan menghidangkan hidangan yang paling istimewa. Keselamatan ada di dalam orang-orang yang percaya. Berkaitan dengan iman, dalam bacaan kedua di minggu biasa ke-28 ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan demikian, bahwa dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Inilah keyakinan iman, bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam Dia, kalau kita melakukan segala sesuatu atau mendasarkan segala sesuatu di dalam iman akan Tuhan, di dalam iman akan Allah, kita akan memperoleh keselamatan. Para pencinta inspirasi mingguan, itu kira-kira pesan singkat di dalam bacaan pertama dan bacaan kedua dalam minggu biasa ke-28 ini. Kita beralih ke dalam bacaan Injil. Senyatanya dalam bacaan Injil, dua aspek ini, yaitu iman dan keselamatan, digarisbawahi secara tegas dan secara konkret oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perumpamaan tentang seorang raja yang menyediakan perjamuan bagi para tamunya. Dalam Injil tadi dikisahkan bahwa seorang raja menyediakan atau mengadakan perjamuan. Ia mengundang para tamu-tamunya. Ini menggambarkan sikap kasih Allah yang senantiasa berharap mengundang kita semua untuk berpartisipasi di dalam kehidupan
kekal. Dalam perumpamaan tadi dikisahkan bahwa respon atau tanggapan dari para undangan itu bervariasi. Ada yang justru memilih untuk pergi ke ladangnya. Ada juga yang justru memilih untuk mengurus bisnis atau usahanya. Tetapi ada juga yang menangkap, menyiksa para hamba yang diutus oleh raja tadi. Ini adalah gambar konkret kita manusia, perjalanan hidup kita manusia. Bahwa sadar atau tidak, kita sering berpaling dari undangan kasih Allah. Kita lebih memilih untuk fokus. Kita lebih memilih untuk mengurus harta-harta duniawi kita. Dalam kacamata iman, sesungguhnya pada hari ini, di hari Minggu ini, Tuhan sedang mengundang kita untuk berpartisipasi di dalam perjamuan kudus. Kita semua diundang untuk boleh memuji dan memuliakannya di dalam gerejanya yang kudus. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Di dalam bacaan Injil tadi, bagian perumpamaan di bagian akhir dikisahkan nasib seorang tamu undangan yang terpaksa dicampakkan keluar dari dalam ruang perjamuan karena tidak mengenakan pakaian pesta yang layak. Pakaian pesta yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil tadi adalah jubah iman kita, atribut iman kita. Inilah yang mau dikoreksi oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Pesannya untuk kita. Bahwa iman yang baik dan benar itu dikoreksi oleh Yesus melalui bacaan Injil pada hari ini. Kita dituntut untuk memiliki sikap iman yang baik dan benar. Sadar atau tidak, kita sering memang kita menanggapi undangan kasih Allah. Kita terlibat dalam kehidupan gereja, kita mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi sadar atau tidak, kita tidak menanggapinya dengan iman yang benar. Sebagai contoh yang sederhana, pada saat perayaan Ekaristi, kita sering main HP. Justru di dalam gereja kita menggunakan kesempatan untuk main game, gosip kiri kanan. Inilah koreksi sikap iman yang diberikan oleh Yesus dalam bacaan hari ini. Yesus mau mengatakan bahwa iman yang baik itu sangat menentukan bagaimana kita kelak. Keberadaan atau kehidupan kita kelak itu dimulai dari saat ini. Maka kita dituntut untuk menghidupi sikap iman yang benar. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Semoga bacaan-bacaan hari ini, renungan singkat ini, boleh menjadi bahan evaluasi perjalanan hidup kita. Mari kita berkaca ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah saya menghidupi iman secara benar? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para pencinta firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa mengundang kami untuk berpartisipasi di dalam kehidupan kekal. Sadar Tuhan, terkadang kami tidak mengindahkan undangan kasih-Mu. Maka di hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan rahmat-Mu, agar kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam
seluruh perjalanan hidup kami, memperbarui hidup kami, agar kami boleh menghidupi iman yang pantas dan benar, agar kelak kami pun boleh Kau dapati layak untuk berada bersama Engkau di dalam perjamuan kekal di dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.